Oke, selamat pagi. Ini adalah selamat datang dan selamat datang kembali di mata kuliah IoT untuk S2. Ini adalah rekaman untuk pertemuan kita yang ke-12. Nah, di pertemuan ke-12 ini kita akan membahas tentang security di IoT. Jadi kalau 2 minggu lalu kita bahas tentang cloud computing-nya, kemudian minggu kemarin kita bahas tentang fog computing dan juga apa bedanya dengan edge computing. Nah, minggu ini atau hari ini kita akan membahas tentang keamanannya. Nah, untuk keamanan ini kita coba bahas dari sudut pandang apa ya namanya? Mungkin bisa kita bilang sebagai success story di mana security di IoT-nya dia fail. Nah, di sini kita bilang success story tapi dalam tanda kutip di keamanan IoT. Nah, kita tahu sendiri bahwa di pertemuan minggu lalu kita sudah mendiskusikan tentang sebuah survei paper di mana di sana ada sebuah IoT reference model yang ada 7 layer, ada physical, ada data link, network, transport, application layer, dan kemudian ada connectivity-nya juga yang ada di atas itu, dan juga nanti ada yang aplikasi yang menggunakan informasi telah tersimpan di application layer. Cuma kita akan bahas di sini adalah untuk 5 layer yang ada di bawah. Oke. Nah, success story-nya ada 5 yang kita bahas, sebenarnya ada banyak, cuma ini yang 5 ini yang paling banyak dibicarakan orang. Yang pertama adalah Mirai Botnet. Nah, Mirai Botnet sebenarnya adalah kenapa bisa terjadi celah keamanan di Mirai Botnet. Jadi, beberapa tahun yang lalu, banyak device yang menggunakan embedded system. Nah, embedded-nya itu menggunakan sistem operasi, dan sistem operasinya kebanyakan menggunakan Linux. Nah, masalahnya pembuat hardware IoT-nya dia tidak mengakomodasi untuk updating OS-nya. Jadi Linux-nya dibiarkan menggunakan versi yang lama-kelamaan semakin obsolete, dan akhirnya pada suatu saat ketahuan bahwa Linux versi tersebut itu ada celah keamanannya. Nah, ada orang yang mengetahui hal tersebut dan kemudian dia mencoba untuk menginjeksi ribuan bahkan jutaan perangkat tadi, dan kemudian pada suatu saat seluruh perangkat tadi diaktifkan untuk menyerang suatu titik, tergantung dari kebutuhan dari penyerangnya. Jadi di dunia internet, di sini mungkin ada perangkat IoT, sini ada perangkat IoT, dan seterusnya. Nah, perangkat-perangkat ini mereka menggunakan OS-nya Linux. Linux-nya masalahnya tidak di-update. Nah, karena ada celah keamanannya, maka penyerang tadi mencoba untuk menginjek malware ke dalam masing-masing sistem IoT ini. Nah, setelah berhasil diserang, mereka diam aja. Sampai satu saat akhirnya pemilik atau pembuat malware tadi mengaktifkan malware-nya. Dan kemudian jutaan perangkat tadi menyerang ke satu titik. Makanya disebut sebagai botnet, robot di network. Nah, kalau kita bandingkan dengan konfigurasi yang kita bahas di 2 minggu lalu menggunakan yang ITU itu, ada information world, kemudian di sini ada physical thing. Jadi di sini adalah physical thing, dan di sini adalah IoT device, dan kemudian di sini adalah connectivity-nya,
Dan di sini adalah gateway-nya. Dan di sini masuk ke communication network. Nah, di Mirai botnet yang diserang adalah IoT device-nya. Di sini dia serang. Oke, nah itu cerita pertama. Cerita kedua adalah tentang carjacking. Jadi dulu Jeep, teman-teman sudah tahu Jeep juga ya. Jeep adalah salah satu pabrikan pembuat mobil. Nah, mereka pada saat itu mencoba untuk mendemokan mobil yang sudah pintar. Jadi mobilnya itu mereka bisa kita perintahkan, tolong antar saya ke tempat ini. Jadi semuanya serba otomatis. Nah, masalahnya sistem otomasi tersebut itu ternyata berhasil di hijack. Jadi pada saat mereka mencoba mendemokan mobilnya, ada yang sebenarnya sudah berhasil mengontrol mobilnya. Sehingga pada saat mobilnya mulai bergerak, penyerang tadi malah membelokkan mobilnya sehingga nabrak. Nah, itu yang terjadi di success story Jeep Cherokee carjacking. Nah, ini juga berarti yang diserang adalah IoT device-nya. Nah, kemudian success story ketiga adalah OLED Baby Heart Monitor. Nah, di OLED Baby Heart Monitor, di sini dia adalah suatu perangkat yang nanti dipasang sebagai gelang di pergelangan tangannya bayi. Fungsinya adalah untuk memonitor detak jantung kalau ada apa-apa dari si bayi. Mungkin orang tuanya sedang menyiapkan makan siangnya sehingga bayinya harus ditinggal. Nah, agar aman maka bayi tersebut dipasangin semacam gelang untuk bisa memonitor detak jantung, suhu tubuh, dan lain-lainnya. Nah, yang menjadi masalah adalah IoT device-nya dipasang di pergelangan tangan si bayi. Nah, ini akan dikirimkan datanya ke IoT device lainnya yang ada di sisi orang tua. Jadi orang tuanya dia punya kayak handy talkie itu yang mereka bawa terus, sehingga kalau ada apa-apa mereka bisa mengetahui kalau bayinya sedang ada apa-apa. Nah, ternyata yang menjadi masalah adalah komunikasi dari perangkat yang dipasang di bayi dengan perangkat yang dibawa oleh orang tua itu dia unencrypted. Sehingga orang yang ada misalnya lagi di jalan, di depan rumahnya, dia bisa melakukan perubahan data. Sehingga misalnya sebenarnya bayinya ada masalah. Detak jantungnya tiba-tiba tinggi gitu. Tapi informasi tersebut tidak sampai ke orang tua karena si attacker tadi mereka melakukan hijacking data sehingga datanya dibawa ke attacker dan attacker yang ngirim ke orang tua yang seolah-olah bayinya aman-aman saja. Nah, ini contohnya. Jadi diserang di sini adalah connectivity-nya. Oke, nah kemudian yang keempat, Devil's Ivy Public CCTV. Nah, botnet. Jadi CCTV yang dipasang di suatu kota itu tidak di-upgrade sistemnya sehingga dia punya celah keamanan sehingga semua orang itu bisa mengakses bahkan menginsert gambar ke dalam public CCTV. Dan itu terjadi pada ribuan CCTV. Nah, jadi yang diserang di Devil's Ivy Public CCTV adalah IoT device-nya. Di sini. Nah, kemudian yang terakhir success story-nya adalah tentang Cloud Patch Audio Messages. Nah, ini adalah apa ya? Kayak stuffed toy animal, jadi kayak boneka yang diisi kayak kapas-kapas gitu. Nah, di dalamnya itu dipasang alat perekam.
Nanti orang tua, misalnya kakek, yang ingin memberikan hadiah kepada anaknya yang masih kecil, agar anaknya, cucunya itu misalnya ingin agar bisa mendengarkan suara kakeknya, maka si kakek ini akan merekam suaranya ke dalam CloudPads tadi dengan memencet misalnya salah tangannya atau kakinya dan mulai merekam. Nah, masalahnya adalah rekaman suara tadi itu dikirimkan ke cloud tidak aman, jadi semua orang bisa mengakses suara tadi, dan rekaman suara yang ada di dalam stuffed toy-nya itu juga tidak dienkripsi, sehingga dia bisa didengarkan oleh siapapun, meskipun stuffed toy-nya sudah dibuang. Nah, ini 5 contoh success story, dan kebanyakan itu menyerang IoT device-nya di sini. Hanya yang ketiga ini, yang Owlet Baby Health Monitor, yang menyerang di sisi transmisi data. Oke. Nah, jadi kalau kita perhatikan, untuk bisa mengamankan sistem IoT, itu kebanyakan akan fokus ke IoT device-nya. Harusnya kan? Cuma ternyata kalau kita membaca dari survei papernya, ternyata tetap semua orang itu masih fokusnya ya ke transmisi. Makanya misalnya kita coba lihat ya. Ya, kuliah S2 IoT. Nah, ini. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada sebuah tabel juga agak di bawah. Nah, ini. Di layar aplikasi, apapun aplikasi yang digunakan, security yang mereka gunakan, nah ini, adalah dengan menggunakan enkripsi. Ini. Jadi semuanya menggunakan enkripsi. Itu berarti security yang mereka fokuskan adalah di sisi transmisi, bukan di sisi IoT device-nya. Padahal kalau kita mengacu ke cerita-cerita sukses ini, hampir semua kejadian itu yang diserang adalah device-nya, IoT device. Nah, berarti seperti apa kita mencoba mengamankan IoT device-nya? Nah, tentunya pengamanan di sini bisa mencakup dari pengamanan fisikal. Jadi gimana caranya biar orang tidak bisa mencuri IoT device-nya secara fisik. Misalnya kalau ada public CCTV, ya jangan sampai ada orang yang bisa mencuri CCTV-nya. Kemudian data yang tersimpan di IoT device tersebut bisa aman enggak? Misalnya tadi kayak kasus yang nomor 5, CloudPads Audio Messages. Kalau ada yang mau merekam suara, ya mbok ya di enkripsi datanya, atau mungkin menggunakan sebuah format yang tidak ada satupun yang tahu format atau encoding sound-nya seperti apa. Hanya pemilik CloudPads-nya saja yang tahu decoding-nya seperti apa. Nah, itu beberapa aspek yang ingin kita bahas di hari ini. Ya, tapi tetap hanya membahas sampai di layar ini. Dari physical, data link, transport application. Kita tidak bahas tentang yang data media type, kita tidak bahas tentang yang IoT application, karena ini sudah di ranahnya computer science. Jadi kita lebih banyak membahas tentang connectivity ini, dan juga nanti di IoT device-nya. Nah, ini adalah materi presentasi yang harusnya saya bawakan di pertemuan
kali ini. Nah, di sini masih ada beberapa teori dasarnya, seperti misalnya IoT itu sudah sangat penting sekali di bisnis, bahkan dari UKM atau enterprise semua sudah mulai bergerak menuju ke otomasi. Nah, kalau orang sudah bilang otomasi, maka kita tidak akan lupa. Nah, cuma kalau yang dibahas di sini itu adalah kalau kita mau mengimplementasikan suatu IoT, apa yang harus kita perhatikan? Jangan sampai nanti sudah terlanjur di implementasi, ternyata ada kesalahan desain, sehingga kita harus membongkar ulang seluruh sistemnya. Nah, pertama adalah risiko risk assessment. Jadi kalau kita mau memasang sebuah sistem IoT, kira-kira di titik mana yang dia akan rentan terhadap keamanan? Apakah di IoT device-nya, apakah di sensornya, ataukah di connectivity-nya, ataukah di gateway-nya, ataukah di cloud-nya, IoT cloud-nya. Nah, itu kita harus melakukan assessment risiko. Nah, baru setelah itu kita tahu, oh ternyata kalau kita implementasi CCTV misalnya, itu berarti yang harus kita amankan, karena adalah public CCTV yang terpasang di seluruh kota, berarti kita harus amankan fisiknya. Jangan sampai public CCTV itu tingginya hanya 1,5 meter dari tanah, ya orang tinggal lewat terus bisa nyolong gampang. Jadi harus minimal 4 meter, biar orang kalau mau nyolong ya ada susah lah gitu. Karena harus bawa tangga yang tingginya 4 meter. Nah, baru kemudian kita akan melakukan tahapan kedua. Apa yang kita amankan? Informasinya atau device-nya. Nah, kemudian baru tahapan ketiga, kita harus menyelaraskan antara strategi IoT. Jadi misalnya kita mau mengimplementasi, mendeploy sistem IoT secara komprehensif. Nah, security seperti apa? Itu harus kita selaraskan. Nah, baru kemudian kita tahapan keempatnya adalah boleh nggak kita masang seperti itu. Jadi kayak legalnya, regulatory itu kita akan bermasalah nggak gitu. Kayak misalnya kita memasang public CCTV gitu, di lingkungan rumah kita, boleh enggak? Nah, takutnya ternyata aturan dari Pemkotnya itu enggak boleh karena dianggap melanggar privasi misalnya, seperti itu. Oke, jadi ini ada 4 aspek yang harus kita perhatikan pada saat kita ingin mendesain dan juga mendeploy IoT kita. Pertama adalah risk assessment, kemudian setelah kita lakukan assessment, kita jadi tahu titik mana yang perlu kita amankan. Nah, terus setelah itu baru kita coba untuk menyelaraskan, mengalign antara strategi IoT, strategi deployment-nya terhadap security-nya. Jangan sampai nanti kita, security harus yang paling canggih. Padahal IoT device-nya itu dipasang di rumah kita sendiri, gitu. Paling sudah aman. Gitu. Jadi buat apa kita masang security yang aman-aman banget, tapi sebenarnya sudah aman. Gitu. Oke. Nah, baru setelah itu kita akan mengecek tentang peraturan setempat. Jangan sampai kita mendeploy suatu sistem IoT itu ternyata melanggar aturan yang berlaku. Oke. Nah, di Gartner sendiri itu juga sudah mulai menyisipkan tentang IoT di hype cycle untuk emerging teknologi. Jadi teknologi yang sedang hype, yang sedang booming itu seperti ini. Kalau kita zoom, di sini ada tentang AI,
kemudian ada tentang apa lagi? Sensor, kemudian tentang healthcare. Ini semua terkait juga dengan ini apa? IoT. Jadi sekarang itu yang sedang naik di tahun 2020 tapi ini ya, itu adalah tentang sensor dan penggunaan AI untuk di dunia IoT. Sementara yang sudah di puncaknya itu adalah tentang social distancing teknologi. Kemudian yang sudah masuk ke disillusionment, jadi maksudnya sudah masuk ke tahapan apa namanya? Sudah common, sudah menjadi pengetahuan yang common buat semua orang bahwa oh ya itu solusinya adalah harus seperti ini. Itu adalah yang carbon based transistor, ini enggak termasuk IoT-nya. Terus bring your own identity dan ontologi dan teknologi graph. Okay. Kemudian kalau misalnya kita smart home security. Nah, di smart security juga di sini ada cerita bahwa banyak perangkat-perangkat smart home itu ternyata ya ada celah keamanannya, bahkan menurut penelitian itu termasuk dalam level kritikal. Nah, makanya di sini IoT itu karena sudah menjadi ubiquitous atau ada di mana-mana, security sudah menjadi satu hal yang wajib untuk diimplementasikan di IoT. Nah, kemudian untuk IoT security sendiri itu ada banyak tantangan, yaitu adalah objeknya adalah kecil, tapi ingin kita implementasikan kriptografi yang canggih. Nah, jadi kita harus melakukan balancing. Kalau perangkatnya sederhana, misalnya kita ingin membuat sebuah IoT device yang yaitu low power. Nah, kalau low power consumption berarti jumlah transistornya harus sedikit. Nah, itu berarti kemampuan processing-nya, data processing itu juga menjadi lemah. Nah, kalau data processing lemah, ya jangan kita paksakan untuk menggunakan kriptografi yang canggih. Ya carilah yang ringan, misalnya pakai AES atau DES. Yang penting terenkripsi saja. Gitu. Kemudian tantangan berikutnya adalah protokol standar itu memang protokol standar itu bisa kita amankan. Misalnya kayak HTTP bisa menggunakan TLS, pakai public key infrastruktur. Tapi kalau kita menerapkan PKI atau public key infrastruktur di sistem IoT, tidak kuat sistemnya. Karena algoritma kriptografinya itu lumayan canggih, lumayan berat untuk dijalankan oleh IoT device. Oke. Nah, menurut Garcia dan Mercon, ada beberapa kemungkinan keamanan di IoT yang harus kita fokuskan atau kita amati. Pertama adalah cloning. Cloning ini maksudnya adalah sebuah IoT device itu di cloning. Jadi diambil kemudian di-clone. Dan kemudian kita pasang di suatu tempat sehingga orang pada saat mau mengaksesnya itu bisa kita ambil datanya. Kemudian pada saat instalasi itu kita yang dipasang adalah perangkat yang salah. Kemudian firmware replacement attack. Jadi kita bisa menyerang IoT device pada saat dia sedang melakukan updating firmware. Harusnya dia melakukan updating di suatu server, tapi kita pindahkan servernya. Misalnya ke server yang kita miliki, sehingga firmware yang di-download oleh IoT device itu jadi salah.
Oke. Kemudian security parameternya bisa diekstrak, itu juga harus kita perhatikan. Kemudian eavesdropping, jadi kita bisa melakukan sniffing di communication channel-nya, seperti yang Baby Heart Monitor itu. Kemudian management attack during key exchange, kalau kita menggunakan yang PKI dan lainnya. Kemudian serangan pada routingnya, DOS, dan juga privacy. Nah, di sini biasanya kita bagi 3, 1 sampai 4 itu biasanya terkait dengan penempatan dari IoT device-nya. 5 sampai 8 itu pada saat dia berkomunikasi. Nah, kemudian yang ke-9 itu kalau IoT device-nya itu berinteraksi dengan data yang sensitif. Misalnya kita masang CCTV di bank. Nah, itu yang harus kita perhatikan untuk privasinya. Oke. Untuk security sendiri itu standar, masih mengakomodasi CIA, confidentiality seperti apa, availability seperti apa, integrity seperti apa. Teman-teman masih ingat ya tentang CIA ini. Jadi kalau kita ada standar dan ada receiver, dan di sini. Nah, confidentiality itu gimana caranya agar data tersebut itu bisa sampai dengan selamat di receiver. Itu confidentiality. Kemudian, jadi confidentiality adalah dari gimana caranya menjamin dari data itu dari sender ke receiver sampai dengan selamat. Dan hanya boleh dibaca oleh receiver saja. Kemudian kalau integrity itu berarti kalau sendernya ngirim A, ya diterimanya harus A, tidak boleh berubah. Itu integritas data. Availability, nah kalau yang kita kirimkan datanya, nah itu harus bisa diakses. Dan yang mengakses hanya orang yang berwenang saja. Itu availability. Oke. Nah, untuk IoT security sendiri dari IITF itu mereka mencoba untuk memberikan rekomendasi tentang IoT yang dia resource constraint. Resource di sini bisa dari IoT device-nya, data processing-nya lemah, atau komunikasinya atau connectivity-nya yang terbatas. Nah, di sini mereka menawarkan bisa menggunakan core, low PAN, bisa roll, bisa LWIG. Ini semacam guidance pada saat kita ingin mendesain suatu sistem IoT yang masih terbatas di resource-nya. Oke. Makanya tiap kali kita ingin membahas tentang security di IoT, pertamalah kita lakukan risiko assessment dulu, mana yang perlu kita prioritaskan untuk amankan. Baru kemudian kita melakukan pengamanannya. Nah, pada saat kita melakukan pengamanannya, tentunya kita akan harus memilih antara mau yang tradisional atau mau yang ringan. Kenapa? Soalnya IoT itu dia pasti resource constraint. Jadi terbatas resource-nya, baik di IoT device-nya atau di connectivity-nya. Makanya kita harus bisa memilih mau yang lightweight atau mau yang tradisional. Oke. Baik, itu saja rekaman untuk hari ini, untuk pertemuan ke-12 ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang ada di LMS. Sini, due date-nya adalah hari ini. Oke, terima kasih dan selamat pagi semuanya.